Desa Gunung Sari. Desa Gunung Sari, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, merupakan sentra produksi hortikultura, tanaman bunga potong, tanaman bunga hias, sayuran dan buah-buahan. Desa Gunung Sari merupakan penghasil bunga potong yang besar di Jawa Timur. Luas wilayah Desa Gunung Sari mencapai 318,833 hektar atau 4,106 km persegi. Berdasarkan data monografi desa, kondisi geografis di Desa Gunung Sari adalah rata-rata curah hujan 30 mm, jumlah bulan hujan rata-rata 5 bulan, rata-rata suhu 18 sampai 25 derajat Celcius, ketinggian kurang lebih 1000 dari permukaan laut. Merupakan daerah berbukit, tanah berwarna hitam, kedalaman tanah 0,5 meter. Daerah tersebut cocok untuk tanaman hortikultura. Ditambah lagi dengan pasokan air untuk pertanian berasal dari Sungai Berantas, menjadikan kegiatan pertanian di daerah ini dapat dilakukan sepanjang tahun. Untuk menuju desa tersebut tidak mengalami kesulitan karena jalan-jalan desa sudah diaspal dan mudah dilalui kendaraan roda 2 dan 4. Di sepanjang jalan desa, warga desa juga membudidayakan bibit tanaman yang siap dijual. Berikut ini peta wilayah Desa Gunung Sari. Jarak Desa Gunung Sari dengan Kota Batu kurang lebih 5 km. Adapun batas wilayah Desa Gunung Sari adalah sebelah utara berbatasan dengan Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sumberjo, Kecamatan Batu, sebelah barat berbatasan dengan Desa Pandisari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu. Budidaya bunga potong di Desa Gunung Sari dilakukan secara intensif sepanjang tahun. Ada 2 macam cara budidaya bunga, yaitu pertama, budidaya bunga dengan menggunakan greenhouse, dan kedua, budidaya bunga di alam terbuka. Kegiatan petani bunga di desa ini dilakukan sepanjang tahun dan biasanya mereka mengatur pola tanam sesuai dengan modal yang dimiliki, tenaga kerja, kebiasaannya dalam bertani. Tenaga kerja dalam bertani bunga diperlukan dari persiapan lahan hingga panen bunga. Untuk tanaman bunga mawar, sekali tanam bisa memproduksi hingga kurang lebih 5 tahun, tergantung pemeliharaan dan pertumbuhan. Namun setiap hari perlu dirawat dengan baik untuk mendapatkan hasil panen yang baik. Berikut ini gambar kegiatan petani bunga di Desa Gunung Sari. Tahap kegiatan bertani bunga di Desa Gunung Sari adalah 1. Tahap pengolahan tanah, 2. Tahap penanaman, 3. Tahap pemeliharaan, 4. Tahap pemanenan, 5. Tahap pengemasan, dan 6. Tahap pengiriman ke konsumen. Proses pengolahan tanah meliputi membersihkan rumput liar, membalik tanah, membuat gulutan untuk persiapan tanaman. Proses penanaman merupakan pemindahan bibit tanaman ke lahan pertanian yang telah disiapkan. Proses perawatan dilakukan sejak tanaman itu ditanam di lahan pertanian. Proses perawatan meliputi pemeliharaan dari rumput liar yang mengganggu tanaman, kemudian menjaga agar tanaman tidak terserang hama penyakit, dan juga untuk meningkatkan kesuburan. Oleh karena itu, petani di desa ini menggunakan pupuk dan obat pestisida untuk memberantas hama penyakit. Untuk petani yang menggunakan greenhouse biasanya menggunakan penerangan listrik sepanjang hari. Sedangkan perawatan bunga di alam terbuka dilakukan secara lebih intensif karena kemungkinan ada angin yang bisa merusak tanaman, ada hujan yang bisa memunculkan hama penyakit. Oleh karena itu, ketika ada hujan turun, maka petani segera ke kebun bunga untuk melihat tanaman itu. Setelah umur 13 minggu, bunga krisan siap panen.
Untuk itu, untuk bunga krisan bisa dipanen secara serentak. Untuk tanaman bunga mawar yang bibitnya berasal dari stek atau ukulasi dapat dipanen pada usia 4-5 bulan setelah tanam, tergantung dari varietasnya dan kesuburan pertumbuhan tanaman. Sedangkan usia produktif daripada tanaman bunga itu bisa mencapai antara 3-5 tahun. Setelah bunga dipanen, maka dibawa pulang, kemudian dikemas. Setelah dikemas, kemudian dikirim ke pedagang pengepul. Jenis bunga yang dihasilkan petani desa Gunung Sari adalah bunga mawar atau Rose sp dari genus Rosaceae. Beberapa bunga krisan seperti Chrysanthemum, bunga krisan pom-pom. Kemudian yang ketiga, berbagai jenis bunga aster. Yang keempat, bunga matahari. Kelima, beberapa jenis rumput-rumputan dan daun-daunan yang digunakan untuk dekorasi. Permintaan bunga potong terus mengalir sepanjang tahun, kecuali bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan, permintaan menurun tajam hingga 50%. Pembeli atau pengepul bunga dari desa cukup banyak, mencapai kurang lebih 30 orang. Mereka biasanya memiliki display di rumahnya dan menawarkan juga melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp. Ditambah lagi, petani yang mempunyai anak yang berpendidikan sekolah lanjutan atas dan perguruan tinggi biasa menawarkan bunga potong melalui Instagram dan WhatsApp. Berikut ini salah satu contoh petani pengepul bunga potong yang membuka floris di rumahnya dengan memperoleh keuntungan jutaan rupiah per bulan. Hampir setiap hari ia mengirim bunga ke luar daerah seperti Surabaya, beberapa kota di Jawa Timur, Yogyakarta, Semarang, Solo, Jakarta, dan Provinsi Bali. Bahkan sudah ada vendor dari Kalimantan yang memesan bunga melalui Instagramnya. Ia memiliki beberapa relasi vendor dekorasi toko bunga di beberapa kota besar. Pak Man namanya, seorang petani pengepul bunga, berusia 41 tahun, pendidikan sekolah lanjutan atas. Memiliki lahan seluas lebih 2 hektar yang ditanami bunga, seperti bunga mawar, bunga krisan, bunga kikot, dan bunga orkansia. Pada tahun 2010, berhasil mendirikan toko bunga dengan nama Floris Dina. Ia memiliki 16 karyawan, terdiri 12 laki-laki dan 4 orang perempuan, untuk bekerja di kebun bunga maupun di rumahnya guna menyiapkan bunga potong yang akan dikirim ke luar daerah. Dengan rata-rata upah buruh laki-laki 120.000 per hari dan untuk buruh perempuan 100.000 per hari. Pada masa sekarang, menurut Pak Man, tidak mudah untuk mencari tenaga kerja upahan untuk bekerja di kebun bunganya. Gambar berikut ini kegiatan Pak Man di ruang display Floris Dina. Pak Man setiap hari sibuk di Floris Dina dibantu beberapa karyawan untuk menyiapkan bunga potong yang akan dikirim ke luar daerah. Pada masa pandemi COVID-19, petani di desa ini terkena imbasnya. Bunga potong tidak laku dijual karena tidak ada pembeli, terutama pada bulan Maret hingga Mei 2020. Karena diperlakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, tidak ada resepsi pernikahan. Kegiatan yang memerlukan dekorasi berkurang seperti hotel, acara pertemuan lainnya. Wisuda mahasiswa yang biasa memesan buket bunga tidak ada lagi. Permintaan jumlah bunga sedikit sekali, kurang lebih hanya 10%. Ketika itu hanya Provinsi Bali yang aktif membeli bunga potong dari desa ini. Dari hasil wawancara dengan beberapa petani bunga di desa ini, dampak pandemik COVID-19 adalah sebagai berikut. Pertama, beberapa petani bunga membongkar tanaman bunga dan membiarkan tanahnya kosong sambil menunggu meredanya pandemi COVID-19 dan permintaan bunga. Kedua, sebagian tanaman bunga mawar masih dipelihara untuk memenuhi kebutuhan yang jumlahnya sangat sedikit. Berikut ini gambar tanaman bunga yang masih dipelihara ketika masa pandemik COVID-19 pada bulan Maret
sampai Mei 2020. Ketiga, pada bulan April sampai Mei 2020, bunga potong yang tidak laku dipotong dengan menggunakan mesin potong untuk dijadikan pupuk dan pakan ternak. Petani bunga mendapatkan imbalan pupuk dan obat dari pemerintah sedikit sebagai ganti bunga potong. Berikut ini gambar proses pemotongan bunga. Keempat, sebagian bunga potong seperti aster, peacock, dan lain-lain dibiarkan dan tidak dipetik karena tidak laku. Berikut ini gambar bunga aster dan peacock yang dibiarkan di lahan pertanian dan rusak karena tidak dipetik. Kelima, petani bunga mengganti tanaman bunga dengan sayuran. Berikut ini gambar tanaman seledri yang ditanam di lahan pertanian yang sebelumnya ditanam bunga potong. Keenam, petani pedagang pengumpul bunga mencoba membuat bunga artifisial. Ketujuh, sejumlah petani mengurangi atau memberhentikan buruh tani untuk sementara waktu. Menghemat biaya hidup sehari-hari, petani yang memiliki kredit di perbankan pemerintah seperti Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, dan Bank Rakyat Indonesia mendapat relaksasi dalam pembayaran kredit. Namun petani yang mempunyai kredit di perbankan swasta seperti Bank Perkreditan Rakyat biasanya membayar kredit sesuai dengan aturan. Pada bulan Juli 2020, permintaan bunga potong mulai berdatangan. Namun tidak semua permintaan terpenuhi karena tanaman bunga belum pulih kembali. Ada beberapa petani bunga sedang menyiapkan lahan pertanian untuk menanam bunga, memelihara kembali tanaman yang rusak, dan mulai menanam seperti krisan, peacock, mawar, dan lain-lain. Berikut ini beberapa gambar tanaman bunga untuk memenuhi permintaan pembeli yang mulai menggeliat sejak bulan Juli tahun 2020. Sebagai penutup, 1. Keberadaan usaha tanaman bunga potong menyerap tenaga kerja cukup banyak, baik laki-laki, perempuan, tua, muda, bahkan anak-anak sekolah lanjutan atas tertarik belajar bertani bunga. Menurut keterangan petani pengumpul bunga, sekarang agak sulit mencari tenaga kerja. Kedua, keberadaan petani bunga memunculkan entrepreneur lokal di pedesaan sehingga dapat menginvestasikan modalnya di desa untuk menyewa tanah, membeli tanah, memperluas usaha ekonomi, dan lain-lain. Hal itu berdampak pada usaha ekonomi yang semakin banyak dan tentunya akan mempercepat pembangunan di pedesaan. Ketiga, pada saat pandemi COVID-19, hanya bulan Maret sampai Mei tahun 2020 tidak ada permintaan bunga sehingga menyebabkan petani kekurangan uang cash untuk modal bertani. Namun, beberapa petani di desa ini telah menyelesaikan persoalan itu dengan baik. Keempat, perlu perhatian semua pihak, baik swasta atau pemerintah, agar produksi bunga, distribusi bunga, dan penanganan pasca panen terus dilakukan baik secara kualitas dan kuantitas agar dapat bersaing di pasar global.